Mungkin ini saya dan juga teman-teman yang lain pengen sih punya tambahan income gitu, pengen banget gitu ya. Cuman ada mental block yang membatasi diri kita gitu, sehingga lagi-lagi ya kita hanya diem di tempat ya, cuman berpikir kita mau ngapain tapi tidak pernah tahu sebenarnya kita mau seperti apa. Gimana Kak Intan? Aku pengen meluruskan dulu suatu persepsi yang salah di tengah masyarakat. Banyak orang menyangka kalau kita bersikap realistis itu sama dengan negatif. Enggak sama sekali. Karena hidup ini kan hitam dan putih, tapi ya ada juga warna-warna yang lain. Ada abu-abu, ada kuning, hijau, merah. Nah, yin and yang. Ada yang baik dan ada yang buruk. Bahkan yang buruk sekalipun bisa mendatangkan kebaikan. Gitu loh. Aku tipe orang yang selalu percaya akan hal itu. Tapi menurut aku ada juga satu hal lagi yang nggak disadarin sama orang. Contohnya false positive. False positive itu adalah keadaan di mana ketika kita berpura-pura bahwa semua ini akan baik-baik saja, sehingga kita terus menyemangati diri kita sendiri atau menyemangati orang lain. At the same time, kita sendiri makin lama makin ketar-ketir. Jadi menurut aku, setiap orang itu harus bisa melihat dulu keadaannya, baru dia bisa mencari tahu, oke, keadaannya seperti ini. Gimana sih caranya supaya saya bisa survive? Ini. Peluangnya seperti ini, adanya seperti ini. Karena kalau kita terus-terusan false positif yang insya Allah akan ada jalan keluar atau apa-apa kayak gitu, pada saat kita udah benar-benar terhimpit, kita karena selama ini kita false positif, kita nggak berpikir ada yang negatif dan kita cenderung berpura-pura nggak ada masalah, jadi kita nggak mencari sumber tambahan income contohnya, atau kita tidak bersiap-siap untuk musim dingin atau musim-musim kemarau gitu ya. Ini nanti pada saat kita udah waktunya tiba dan itu kepepet banget, disitulah kita mulai terjebak pinjaman online, terjebak kredit-kredit di mana-mana, utang kartu kredit, dan akhirnya udah nggak ada lagi positivity itu di dalam diri kita. Kita harus melihat, well, this is how the world works. Kalau nggak punya uang, nggak bisa beli makanan atau nggak bisa beli atau memenuhi kebutuhan primer. Ya kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan primer, apa bisa bahagia? Kalau nggak bisa bahagia, apa bisa positive thinking? Kan tidak. Gitu loh. Nah, jadi dengan cara kita realistis, mengenali ada masalah dan mencoba untuk, oke, ini ada masalah, kira-kira apa yang bisa aku lakukan? Apa yang aku punya untuk tackle this problem? Kalau aku nggak punya, bagaimana caranya supaya aku bisa punya? Supaya aku nggak terjebak dalam masalah itu lebih lama lagi. Nah, begitu kita akhirnya melewati masalah itu, kita akhirnya lebih positif dibandingin orang-orang lain yang tetap ceritanya hanya mengandalkan Tuhan, tapi at the same time ngutang di mana-mana. Terus udah gitu mereka tambah hari malah tambah stres gitu loh. Kan ciri-ciri orang yang stres biasanya makin dekat sama Tuhan. I've been there. Tapi ya nanti giliran udah senang lupa sama Tuhan kan gitu. Tapi intinya adalah gini, kalau kita akan sangat mudah bagi seseorang untuk stay positif kalau dia punya semua resources yang ada untuk mendukung kelangsungan hidup dia. Caranya supaya realistis tapi tetap positive thinking adalah, ini agak berat, but it's proven and tested, setidaknya untuk diriku sendiri selama bertahun-tahun ya. Cut semua toxic people. Jadi, putus hubungan atau, ya kalau putus hubungan mungkin terlalu ekstrim ya, mute aja mereka atau unfollow mereka dari sosial media. Kenapa kita harus cut hubungan dengan orang-orang yang negatif itu? Karena auranya, energinya akan nyampe ke kita. Ketika energi negatif itu menguasai kita, ya jadinya kita akan terlibat pada pity party atau mengasihani diri sendiri. Kayak seolah-olah hidup itu kejam banget sama aku gitu loh. Kayak Tuhan kok kayak gini banget sih hidup gue gitu loh. Padahal ada orang-orang yang lainnya yang hidupnya di luar sana lebih susah, tapi bisa senyum, bisa semangat, bahkan bisa tetap makan, ngasih makan anak-anaknya gitu loh. Kayak gitu. Jadi emang yang nomor satu adalah cut toxic people, itu sih. Yang kedua, stop nonton berita. Kita
aku sendiri personally nonton berita, bukan nonton berita, lebih ke baca berita sebetulnya. Karena kalau nonton kan benar-benar bombastis ya. Semua indera kita tuh dilibatkan untuk makin emosi. Yes. Karena kan bad news is good news. Nah, untungnya dulu aku pernah kerja di media, jadi aku tahu proyeksi media itu seperti apa dan bagaimana mereka caranya supaya bisa mendatangkan iklan atau clickbait gitu. Mereka bikin judul apa, artikelnya apa, kan kayak gitu. Nah, tapi nonton berita itu mendingan lebih baik baca berita, karena kalau baca kita melibatkan otak kita untuk berpikir kira-kira maksud dari berita ini apa ya gitu loh. Tapi kalau kita nonton, kita akan dikuasai sama emosi. Jadi stop nonton berita. Kalaupun harus baca berita, saranku adalah mulailah dengan berita ekonomi itu, dan kurangin konsumsi berita politik, karena berita politik akan makin bikin kita panas gitu. Ya, jadi itu sih. Kak Intan, aku mau nambahin pertanyaannya Clara sih, Kak Intan. Boleh, sambil minum ya. Iya, boleh. Silakan. Tadi kita memikirkan sumber tambahan gitu ya di saat-saat seperti ini, bukan hanya passive income. Saya cuman gini, Kak Intan, mungkin ini saya dan juga teman-teman yang lain pengen sih punya tambahan income gitu, pengen banget gitu ya. Cuman ada mental block yang membatasi diri kita gitu ya. Aku suka kata-kata itu. Oh iya, ini saya tuh usianya udah sekian gitu ya, mau nyari apa, tambahan apa, kayak gimana, kayaknya nggak pernah jualan online apalagi gitu ya. Katakan kalau sekarang trainer pun gitu kan, saya trainer mau ngapain gitu ya. Banyak sekali mental block ini ya, apalagi terkait dengan usia dan sebagainya, sehingga lagi-lagi ya kita hanya diem di tempat ya, cuman berpikir kita mau ngapain tapi tidak pernah tahu sebenarnya kita mau seperti apa. Gimana Kak Intan? Jadi yang mau Mas Arief tanyakan itu adalah lebih ke gimana caranya mengatasi mental block. Betul. Supaya bisa dapat maksudnya supaya bisa berpikir dapat tambahan income tuh gimana caranya biar nggak stay di tempat aja gitu ya. Betul. Okay. Karena kan ini menarik nih. Gini, aku mau bikin analogi ya. Waktu kita kecil, kita dari balita kan nggak mungkin kita lahir langsung bisa jalan gitu ya. Kita kan nggak bisa. Kita biasanya merangkak dulu, baru nanti coba jalan, jatuh gitu loh. Pada saat itu, apakah pada saat kita jatuh pertama kali, ya mungkin kita udah nggak ingat ya, tapi bisa coba tanya ke orang tua kita. Apakah orang tua kita bilang, ya udahlah duduk aja, jatuh mulu? Enggak kan? Pasti kita akan terus dituntun, dibimbing sampai akhirnya kita bisa jalan seperti sekarang. Nah, jadi yang mau aku sampaikan lewat analogi ini adalah gagal itu adalah hal yang biasa. Yang membuat kegagalan menjadi sesuatu yang luar biasa adalah sikap kita terhadap kegagalan itu. Nah, di saat lagi pandemi gini, kita sedih, kita ngerasa down, itu biasa banget. Biasa banget. Dan hal yang sama juga dialamin sama jutaan orang lainnya di dunia ini. Gitu loh. Nah, gimana caranya kita mengubah hal yang biasa ini? Jangan kita anggap ini kejadian yang luar biasa ya. Karena kalau kejadian yang luar biasa itu harus membawa impact yang bagus buat kita. Sekalipun kejadian yang kurang menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nganggap hal-hal kayak gini, aduh kok dunia ini serasa meruntuh atau apa, ya itulah yang bikin kita jalan di tempat. Tapi kita juga harus ingat, nggak mungkin pemikiran seperti ini tuh datang dari diri kita sendiri. Pasti dari lingkungan. Pasti. Aku yakin itu. Jadi gimana caranya supaya kita mengatasi mental block ini adalah dengan cara evaluasi dulu, dengan siapa sih kita ngobrol atau sering berinteraksi belakangan ini. Coba deh, biasanya kita kan kalau misalkan ngobrol sama orang ya ngobrol-ngobrol aja gitu, sama kayak kita bernapas, biasanya kita nggak ngitung, berapa ya helaan nafas atau tarikan nafasku selama 1 menit, nggak pernah kan, because it's normal to us. Nah, pertanyaannya adalah gini, siapa sih teman-teman atau orang-orang yang paling sering dekat dan berinteraksi sama aku, ngobrol sama aku, curhat sama aku, atau aku curhat sama dia. Nah, lihat bagaimana, mulai kita selami responnya mereka, kalau kita cerita tuh gimana sih, kalau responnya mereka negatif, otomatis feedback ke kita pun negatif.
Kalikan itu dengan berapa lama kita berinteraksi dengan dia, ya otomatis akan sulit untuk keluar dari lingkaran negatif itu, gitu loh. Jadi mulai batasi diri. Kalau kita udah mulai ngenalin nih, oh ternyata kalau aku ngobrol sama sobat baikku dari SD gitu ya, aku jadi negatif juga gitu loh. Apalagi dia sekarang lagi ngalamin kesulitan ini, kesulitan itu, terus dia seringnya curhat yang ngeluh-ngeluh, nyalahin orang, nyalahin pemerintah, nyalahin Tuhan gitu. Akhirnya kita juga mau tidak mau ada sedikit dari omongan negatif dia yang kita serap gitu loh. Nah itu nantinya akan jadi mental block. Kenapa jadi mental block? Karena pada saat kita bercerita sama orang itu, oh kayaknya gue pengen jualan deh, pengen dagang deh, nyari tambahan income. Orang ini akan bilang, ah nggak usah lah, ngapain sih buang-buang waktu, karena ekonomi lagi surut, lagi turun. Nah itu, mental block itulah yang datang, dan itu eksternal. Karena ya mungkin ini kuasa Tuhan juga ya. Basically Tuhan itu melengkapi kita dengan talenta atau dengan bakat yang bisa menolong kita untuk tetap hidup gitu loh. Apa talentanya? Sebagian orang ada yang dikasih talenta berdagang, ada orang yang dikasih talenta dalam kesenian, atau entah itu melukis, atau dia membuat sebuah karya, atau dia bernyanyi gitu. Nah kesenian itu kan bisa menghibur orang, apalagi di tengah pandemi ini, kita kan makin lama makin banyak waktu yang kita luangkan untuk mengkonsumsi hasil karya atau kesenian gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi ladang uang. Jadi Mas Arief dan Mbak Clara bisa coba mengenali kira-kira apa ya yang aku tuh bagus banget lakuin dalam suatu bidang gitu ya, yang aku punya talenta di situ dan itu bisa aku jadikan uang gitu. Tapi ingat, jangan pernah menceritakan hal ini ke orang yang nggak bisa ngelihat visi itu gitu loh. Coba sharing hal ini dengan orang yang bahkan orang asing sekalipun nggak apa-apa. Selama orang itu pernah mengubah talenta mereka yang kebetulan kalian miliki juga menjadi uang gitu loh. Misalkan ya sama kayak pepatah gini deh. Kalau mau wangi, temenan sama tukang parfum biar kecipratan wanginya gitu loh. Jadi kalau kita mau sukses, cobalah untuk berteman, berbicara, berinteraksi dengan orang-orang yang sukses. Nah, suksesnya di bidang apa? Ya Mas Arief sama Mbak Clara coba lihat dulu ke dalam diri kalian sendiri. Aku bagusnya di apa ya? Apa yang kira-kira aku bagus? Walaupun itu cuma sedikit yang aku bisa, tapi itu bagus dan orang-orang banyak memuji aku di bagian itu.